Shalom, Bapak Ibu yang mengikuti secara onsite maupun mengikutinya secara online. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu judul atau tema, yaitu karakter saksi Kristus. Karakter saksi Kristus. Kita akan lebih dahulu membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, dalam ayat ini ada kata saksi. Lalu judul tema kita, karakter saksi Kristus. Pertanyaannya, apa itu saksi? Kalau kita bicara menjadi saksi Kristus, apa? Karakter saksi Kristus. Kita harus tahu saksi itu apa. Saksi ini sebetulnya diambil dari istilah persidangan, pengadilan. Saksi itu memberitahukan dalam persidangan itu kepada hakim apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan. Jadi saksi itu menyampaikan fakta, kebenaran yang terjadi, yang sesungguhnya, atau yang sesungguhnya terjadi. Kalau ada saksi yang menyampaikan sesuatu tidak sesuai fakta, tidak sesuai yang dia lihat, tidak sesuai yang dia dengar, tidak sesuai yang dia alami, maka disebut saksi bohong atau pembohong. Saksi dusta. Karena itu, kalau kita saat ini menerima kebenaran firman Tuhan dengan tema karakter saksi Kristus, kita harus tahu dulu saksi itu apa. Nah, di dalam pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita ini sudah diberikan kuasa oleh Roh Kudus, yaitu Roh Kudus sudah turun atas kita. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, dan dia berdiam dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu diberikan supaya apa? Supaya kita menjadi saksiku. Saksiku itu siapa? Ku di sini besar, saksi Kristus. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Tidak terbatas kepada hamba-hamba Tuhan saja, tapi setiap kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Jadi saksi Kristus itu apa? Saksi Kristus adalah saksi yang menceritakan tentang pengalaman dirinya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bersaksi tentang pengalaman hidupnya, bagaimana hidupnya mengalami perubahan ketika dia belum percaya Yesus, dan dia menyaksikan sesudah percaya Yesus. Jadi bersaksi itu sederhana sekali. Setiap orang bisa bersaksi, setiap orang bisa menjadi saksi. Karena apa? Karena Bapak Ibu yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus punya kesaksian. Contohnya, dulu saya itu takut sekali tentang masa depan. Sekarang saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus itu menjadi andalan saya untuk masa depan. Sehingga setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus mempunyai masa depan yang penuh harapan. Sehingga ada perubahan yang terjadi di sini, takut, gelisah, khawatir, bingung, pusing, mumet, diubahkan di sini menjadi tenang, damai, sejahtera, yakin ada Tuhan Yesus
yang terus membimbing dan memberikan masa depan buat kita semua. Itu saksi Kristus, menceritakan tentang apa yang dia alami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak menyaksikan pengalaman orang lain, kita menyaksikan pengalaman pribadi kita masing-masing tentang kasih Kristus yang kita alami. Karena hal pengalaman itu, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu berbeda-beda di antara kita. Ada jemaat yang sejak kecil sudah dipersiapkan oleh orang tuanya mengenal Tuhan Yesus. Tapi ada bapak-bapak baru usia di atas 40-an tahun, ibu-ibu 40 tahun baru menerima Yesus Kristus. Beda-beda kita. Karena saksikan saja apa yang terjadi di dalam hidup kita. Hidup bapak ibu masing-masing. Gak usah ikut-ikutan yang lain. Saya menerima Yesus Kristus. Dulunya apa? Sakit umpamanya. Saya menerima Tuhan Yesus Kristus. Sekarang bagaimana? Sekarang sakit saya disembuhkan. Dan saya sekarang bukan hanya disembuhkan, tetapi saya sudah punya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu saksi. Sederhana. Nah, pada umumnya karena ini saksi itu menggunakan mulut kita, berkata-kata, ngomong, bicara. Secara umumnya begitu. Memang harus bicara, ngomong. Tetapi Bapak Ibu, mohon ditayangkan, untuk menjadi saksi Kristus tentu tidak cukup hanya dengan modal kelihayan berkata-kata. Tidak cukup. Kita memang bersaksi harus berkata-kata, menceritakan tentang pengalaman pribadi kita, tentang apa yang kita alami kasih Kristus itu. Tetapi tidak cukup hanya mengandalkan kelihayan, kepandaian kita berkata-kata. Selain harus memiliki persekutuan dengan Kristus, sebetulnya kita menjadi saksi Kristus itu mulai dengan persekutuan pribadi dengan Kristus. Tetapi bukan hanya persekutuan dengan Kristus, kita juga harus memiliki karakter seperti Kristus agar dapat menjadi saksi yang efektif. Untuk menjadi saksi yang efektif, bukan hanya kata-kata saja, tapi benar-benar harus memiliki karakter Kristus itunya. Karakter Kristus itu menjadi milik kita. Karakter Kristus itu menjadi bagian kita. Sehingga kesaksian kita melalui omongan kita, melalui pembicaraan kita, melalui kata-kata itu diteguhkan oleh kita melalui karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Karena itu kalau saksi hanya ngomong doang dan saksi tidak memiliki karakter Kristus, kesaksiannya tidak efektif. Karena itu betapa pentingnya firman Tuhan pada saat ini. Karakter saksi Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus yang berkarakter Kristus? Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Karakter itu tercermin di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dan dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, karakter yang kita temukan ini
ada di dalam firman Tuhan ini. Jadi karakter yang pertama apa yang bisa kita dapatkan? Karakter yang pertama adalah menjaga rasa asin, menjaga nyala api. Kita dikatakan ada garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Lalu kamu adalah terang dunia. Memang terang dunia sesungguhnya itu adalah Kristus. Tapi kita juga disebut terang dunia. Nah, kalau kita lihat tidak ini, mari kita lihat garam itu bermanfaat karena dia mempunyai rasa asin. Dan terang itu bermanfaat kalau dia terang. Namanya terang ya terang gitu. Dian atau lampu itu mengeluarkan terang. Kalau tidak terang, kelip-kelip ya tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Ya, rasa asin dan nyala api dalam bagian ini dimaksudkan Tuhan untuk menggambarkan betapa berpengaruhnya kita di atas dunia. Betapa berpengaruhnya kita di atas dunia. Nah, kalau demikian, garam, api, bicara pengaruh. Garam itu ada manfaatnya apa? Kehidupan sehari-hari garam itu memberi rasa enak. Pertanyaannya, di mana kita hadir, apakah kehadiran kita memberi rasa enak di lingkungan kita? Di mana? Di keluarga. Di mana? Di lingkungan kita dengan tetangga-tetangga. Garam itu manfaatnya memberi rasa enak, tidak hambar, tidak biasa-biasa saja. Itu artinya kita harus memberi dampak. Sebagai garam dan sebagai terang harus memberi dampak. Garam yang lain apa? Bisa mengawetkan, mencegah kebusukan, memberi manfaat. Apakah hidup kita yang telah dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita ini di dalam Kristus sungguh-sungguh telah bermanfaat untuk keluarga kita? Kalau suami bermanfaat bagi istri, istri bagi suami, suami istri bermanfaat bagi anak-anak, anak-anak bermanfaat bagi keluarganya, bagi orang tuanya. Dan keluarga itu akan keluar berdampak apa? Berdampak bagi sesamanya. Paling tidak mulailah dari tetangga-tetangga terdekatnya. Membawa dampak. Nah, dampak apa sebentar? Garam juga berguna untuk kesehatan dan kecantikan. Bahkan garam juga digunakan untuk pertanian sebagai pupuk dan sebagainya. Masih begitu banyak manfaat garam khususnya. Itu artinya hidup kita tidak boleh biasa-biasa saja. Hidup kita sudah ada di dalam Kristus, itu harus bermanfaat, mendatangkan dampak buat setiap keluarga kita. Kalau hidup kita dari dulu sampai sekarang mengikut Yesus sudah berpuluh-puluh tahun tidak memberikan dampak, tidak menghasilkan apa-apa, bertanyalah, ada apa dengan saya? Mengapa saya tidak membawa dampak buat lingkungan saya? Mengapa saya biasa-biasa saja? Bertanyalah dan mintalah pada Tuhan supaya garam itu dikembalikan rasa asinnya. Terang itu benar-benar bercahaya, bukan kelip-kelip. Kenapa? Karena garam dan terang dunia itu bermanfaat, mendatangkan manfaat bagi lingkungannya. Nah, kalau kita lihat di sini, karakter yang baik adalah identitas kita untuk bisa mempengaruhi dunia dengan kebenaran. Pada umumnya mereka menolak Injil. Nah, ini penting. Bukan karena kualitas Injilnya, bukan karena mereka tidak suka Injil. Tapi mereka yang belum percaya itu menolak Injil karena mereka belum tahu tentang Injil itu. Bahkan mereka menolak Injil itu karena kelakuan orang-orang percaya itu yang tidak berkarakter Kristus. Sehingga menjadi batu sandungan, sehingga orang lain yang seharusnya mau percaya Tuhan Yesus menjadi tidak percaya pada Tuhan Yesus. Karena dipastikan Bapak Ibu,
Mari kita sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus. Karakternya apa? Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca Markus 9 ayat 5 tentang garam dulu. Garam memang baik, Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Ya susah. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu, mempunyai rasa asin itu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Rupanya di bagian lain, tadi kita membaca Matius, sekarang kita membaca kitab Markus. Rupanya garam itu disejarkan dengan hidup berdamai seorang dengan yang lain. Itu artinya garam rasa asin kita itu mulai dengan apa? Hidup damai dengan semua orang. Damai dengan istri, damai dengan suami, damai dengan anak-anak, damai dengan mertua, damai dalam suatu keluarga, berdamai keluar dengan tetangga, dan berdamai dengan setiap orang. Kenapa? Karena garam itu tidak selesai tak bersitu, tapi ada dan, ada kelanjutannya, ada kata sambungnya. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Mulailah Bapak Ibu, kehadiran kita itu membawa damai dalam lingkungan kita. Jangan mendatangkan masalah, suka bikin masalah, bikin ribut, bikin gosip dan sebagainya. Tapi bawalah diri kita ini berkarakter Kristus. Kristus itu Raja Damai. Maka melalui kita hadir untuk membawa damai, tenang, akur, bersatu, damai. Bagaimana? Coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh membawa damai dalam keluarga kita, membawa damai di dalam lingkungan kita, tetangga yang terdekat, dan membawa damai di tengah-tengah jemaat? Damai. Bahkan ditekankan demikian di dalam Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18 dikatakan demikian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, katakan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Damai itu dimulai dari kita. Ketika kita datang membawa damai, tidak semuanya kita direspon dengan baik dan mereka menjadi damai. Bisa saja responnya salah, responnya malah memusuhi kita. Tetapi kalau hal itu bergantung pada kita, padamu, kita yang harus lebih dulu, karena kita berkarakter Kristus, kita menjadi saksi Kristus. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu artinya kita harus aktif terus, bertindak terus, melakukan terus, menghadirkan kedamaian. Bahkan bagi orang-orang yang merespon salah pada kita, merespon dengan kebencian. Dalam lingkungan satu gang saja, kita itu bermacam-macam, bermajemuk. Kita bisa diterima oleh tetangga kanan kiri kita, tapi dalam satu gang saja bisa saja ada orang yang tidak mau menerima kehadiran kita. Tetapi kalau itu bergantung pada kita, datanglah berdamai, sapalah tetangga kita yang tidak mau berdamai, dekatilah dia. Ya, kalau punya berkat makanan, kirimlah makanan. Kenapa? Kalau bergantung padamu, hadirkanlah damai. Rasa asin itu kelihatan. Keluarga siapa? Ribut melulu, suami istri. Keluarga siapa nih? Bapak dan ibunya ribut sama anak-anaknya. Ya, wajar saja suami istri sekali-sekali ada kliknya, orang tua dan anak, ya ada kliknya gitu, wajar. Tapi kalau terus-menerusan gimana sih? Lalu tetangga tahu kita tidak memberikan rasa asin dan susah mengasinkannya. Berikan damai, damai gitu pada Kristus. Mari kita berikan rasa damai. Manfaat itu, garam dan terang itu bermanfaat, berguna, menghasilkan sesuatu. Mulailah bahwa kehadiran kita dimulai dengan damai, membawa damai. Karena itu kalau berdatang beribadah, mulailah dengan hati yang damai. Persiapkanlah dari rumah, biarlah hatiku damai. Ketemu orang, semua orang juga hatiku damai. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita itu menjadi
saksi yang berkarakter seperti Kristus, yaitu menyatakan perbuatan baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah terangmu itu bercahaya di semua orang, di depan semua orang. Kenapa? Terang itu kalau sudah dinyalakan tidak mungkin ditutup-tutupi. Terang itu biasanya ditaruh di tempat yang tinggi untuk bisa menerangi semuanya. Jadi kehadiran kita sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai terang, akan kelihatan, oh dia orang Kristen. Dimanapun kita berada, orang lain akan tahu, oh dia orang Kristen. Kenapa? Karena kita terang, akan kelihatan. Nah kalau kita kelihatan, jangan ngumpet kitanya, diem-diem aja. Kan kecenderungan kita kalau di RT kita, cenderung kita kan nggak pasif ya. Pasif toh? Peduli nggak dengan kegiatan RT? Puji Tuhan peduli. Tapi biasanya ya, saya menemukan orang Kristen itu dengan kegiatan RT masa bodoh aja. Yang saya temukan, Bapak Ibu sih orangnya baik-baik ya. Mari kita kegiatan RT, rapat RT datang. Kenapa? Karena kita harus kelihatan. Rapat RT jam 7:30, mulainya jam 8. Ya nggak apa-apa, 7:30 datang duluan. Bantu Pak RT gelar tikar sebelumnya, nyiapkan minuman makanan, supaya terang kita itu bercahaya. Ya kan, kelihatan. Terang kita bercahaya. Dunia telah lelah. Ini telah penuh dengan banyaknya teori dan konsep, tetapi kekurangan sentuhan kasih yang nyata. Karenanya kita mendapatkan kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan yang lebih dahulu menyentuh kita. Nah, kita lihat dulu. Ada beberapa. Kita dipanggil itu untuk mengasihi dunia ini. Tadi dikatakan dunia itu telah lelah. Lelah dengan apa? Dengan kehidupan ini. Kenapa? Tidak tersentuh oleh kasih. Kita sebagai garam dan terang dunia, kita menyentuh mereka dengan kasih. Nah, dunia kenapa? Kita lihat dunia dulu sebentar. Dunia itu kasihnya pura-pura. Karena itu kelihatannya mereka itu glamor. Ada yang hidupnya dalam glamor, kinclong gitu, memiliki segala-galanya, tapi perhatikan baik-baik. Hidupnya kosong. Hatinya hampa. Kenapa? Karena harta kekayaan, kemewahan, keterkenalan menjadi idol banyak orang, tidak bisa mengisi hatinya, kepuasan hatinya. Tidak bisa. Hati ini hanya bisa dipuaskan dengan Kristus. Mereka kosong. Karena itu artis-artis itu, kalau sudah masuk sendirian, kesepian, apa yang terjadi? Tahu-tahu bunuh diri. Kenapa? Jiwanya kosong. Namanya terkenal. Punya banyak harta. Duit banyak juga. Jiwanya kosong. Ada yang bunuh diri. Kenapa? Jiwa. Jadi mereka itu membutuhkan kasih yang sejati dari kita. Dan kasih sejati itu dipercayakan oleh Tuhan ada di dalam diri kita. Karena kita sudah menerima kasih Kristus. Kasih yang besar itu. Itu makanya kita sebagai terang dan garam dunia menyatakan kasih kepada mereka. Mulai tadi dengan hadir, membawa damai sejahtera. Kasih itu apa? Kasih itu sikapnya sederhana saja. Saya menulis beberapa kata-kata. Kasih itu merangkul, bukan memukul. Kasih itu memeluk, bukan menekuk, ditekuk gitu ya. Bukan. Kasih itu ramah, bukan pemarah. Kasih itu menopang, bukan menendang. Nah, yang terpenting, kasih itu bukan kata-kata. Kasih itu perbuatan nyata. Kita nggak usah mengobrol, saya mengasihi engkau. Nggak perlu. Orang juga tahu nanti kalau dia ngasih atau tidak. Kasih itu diwujudkan dalam perbuatan nyata. Maka di dalam tulisan khotbah kita dikatakan demikian. Perbuatan-perbuatan kasih yang meskipun sederhana kecil akan jauh lebih menyentuh daripada banyaknya teori, banyaknya omongan. Aku mengasihi kau. Kita tetangga kan? Ya kita baik-baikan enggak?
Kok cuma ngomong gitu saja? Kasih itu melakukan perbuatan-perbuatan nyata, sederhana banyak. Kalau kita ketemu orang siapapun, belum kenal sekalipun, walaupun mereka, kita sudah tahu identitas mereka, kita harus bersikap ramah, menyapa mereka dengan baik. Harus mulai ramah, kita hadir. Walaupun kita tahu juga orang itu sebetulnya memusuhi kita, tetapi kita harus menghadirkan kasih tadi, kasih Kristus. Karena jiwa mereka hampa, kita harus ramah. Saya sama Pak Pur tuh 2 kali kayaknya ya, ketemu dengan orang yang suka ganggu gereja. Tapi saya sama Pak Pur tuh bareng-bareng, bersikap ramah. Kalau Pak Pur tuh pinter tuh. Dia datang di situ, Pak Pur yang bayarin. Nah, saya ikut aja gitu. Pak Pur yang bayarin, saya ikut aja gitu. Tapi kita tuh berlaku ramah sama orang yang benar-benar suka nutupi gereja itu. Berlaku ramah. Kita kasih perbuatan nyata. Perbuatan apa? Coba kalau tetangga. Kalau Bapak Ibu punya pelataran, nih kalau hidup di tengah-tengah, kalau beda kalau di kota, di perumahan-perumahan besar gitu. Kalau saya kan hadirnya di tengah-tengah masyarakat. Kalau tetangga itu nggak mau nyapu halamannya padahal kotor. Apa susahnya sih kita bertindak? Sapu juga dia, yang kotor itu taruh di tempat sampah. Saya punya tetangga gitu, jarang nyapu. Wah, pokoknya kotor depannya. Rumah saya juga nggak terlalu bagus, tapi ya setidaknya ya pantas lah gitu ya. Ya sapunya, sederhana aja. Nah, kalau saya punya pohon mangga. Pohon mangga cuma 1 ya, nggak banyak. Pohon mangga, gedong, gincu. Nah, panen itu 1 gang, semua mau yang memusuhi yang tidak pasti saya kasih. Itu sudah berapa tahun? Dari 2002 saya tinggal di situ. Sekarang 2022 berapa tahun? 20 tahun. Setiap panen saya kasih, nggak ada yang kelewat. 1 gang itu, mau dia musuhin saya enggak. Saya kasih panen, kasih. Tapi urut ya. Bapak Ibu mau mangga gedong hijau? Mau? Saya kasih tahu caranya. Mulai sekarang tanam pohon gedong hijau 5 tahun pasti akan panen. Jangan minta saya ya. Ya ini intermezzo aja. Jadi perbuatan kasih itu sederhana. Sederhana saja. Gak teori-teori, ramah lah. Ramah dengan semua orang. Walaupun kita tahu dia memusuhi kita. Jika mereka setidaknya tahu bahwa mereka tahu. Orang ini sekalipun dibenci baik. Sekalipun dinakal-nakalin tetap baik. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki karakter Kristus sehingga kesaksian kita bisa efektif? Siap dimanapun Tuhan memanggil. Siap dimanapun Tuhan memanggil. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita tuh menerima kuasa dari Roh Kudus, dan sekarang Roh Kudus ada di dalam diri kita, di dalam diri kita ada kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku. Mau nggak mau kita tuh menjadi saksi karena Roh Kudus sudah turun dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita. Mulai dari mana? Dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mulai dari Yerusalem itu, yaitu tempat turunnya Roh Kudus itu digenapi. Nubuatan kitab Yoel, nubuatan Nabi Yesaya itu digenapi di dalam hari Pentakosta. Di mana? Di Yerusalem. Yerusalem artinya kota tempat terdekat dari kita. Terdekat dari kita itu siapa? Siapa? Keluarga. Itu paling dekat. Mulailah kita menjadi saksi dari keluarga. Lalu ke Yudea, keluar sedikit dari keluarga mana? Tetangga-tetangga kita, keluarga besar kita lah gitu ya. Keluarga besar kita. Lalu Samaria, boleh diartikan juga tetangga. Kita boleh sampai kemana saja. Artinya apa? Kita siap menjadi saksi dimanapun dan kapanpun juga. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam diri kita. Mulai dari dalam. Saya mengajarkan kepada Bapak Ibu, mulailah dari dalam, dari rumah kita sendiri-sendiri. Apakah kalau saya sebagai seorang suami, istri saya happy gak sama saya?
Nah Bapak Ibu kan bisa lihat, Bu Atin ini happy nggak sih sama Pak Heru? Nah gitu kan, anak-anak happy nggak? Bisa kelihatan. Mulai dari keluarga, walaupun keluarga kita nggak sempurna, banyak pergumulannya, nggak sempurna. Tapi setidaknya kita menghadirkan kesaksian dari dalam kita. Anak-anak bisa dibimbing. Walaupun kadang ada anak-anak yang rada-rada gitu ya. Ada anak rada-rada juga ya, perlu tindakan keras gitu. Tetapi mulailah dengan itu. Lalu jadi keseluruhan dimanapun saja. Nah saya menjadi saksi itu kalau dengan saudara yang tidak seiman, ini sedikit agak minta waktu dikit. Paling gampang tuh kalau sakit besuk. Dan saya sering bertanya pribadi, orang sudah keluar, hanya kita saja nanya. Ini berkali-kali dan sangat efektif dalam hidup saya. Ketika sakit, Bapak percaya Allah itu Allahu Akbar? Percaya. Bapak percaya kalau Allahu Akbar itu sanggup melakukan segala perkara? Dengan enteng dia menjawab, saya percaya. Tapi belum masuk hati, itu baru di mulut. Kalau Allahu Akbar, Allah yang Maha Kuasa itu sanggup menolong Bapak, sanggup melakukan segala perkara, apakah Allah yang Maha Kuasa itu, Allahu Akbar itu sanggup menyembuhkan orang sakit? Mikir. Iya bisa, dia kan Maha Kuasa. Oh ya, pertanyaannya sangat pribadi. Kalau Allahu Akbar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan sanggup menyembuhkan banyak orang, apakah Allah yang Maha Kuasa itu sanggup menyembuhkan Bapak? Apakah Bapak punya iman seperti itu? Mikir. Udah berkali-kali saya praktekkan ini. Mikir dia. Apakah ibu atau bapak atau saudara mikir, tetapi efektif buat saya. Sangat efektif. Lama jawabannya. Pelan. Ya Pak Heru, saya percaya. Itu jawaban dari hati. Bolehkah saya mendoakan Bapak, Ibu? Boleh, tetapi dengan cara iman saya. Oh boleh, gak apa-apa. Doa. Semua orang butuh sehat pada saat sakit, mau didoakan. Nggak tahu agamanya dari mana, butuh sehat. Dalam pengalaman saya begitu, efektif sekali. Doa. Sebutkan nama Yesus. Allah yang berkuasa sanggup menyembuhkan, tapi juga menyelamatkan. Bukan hanya menyembuhkan doang, tapi juga menyelamatkan jiwanya. Efektif buat saya. Sampai sekarang udah berkali-kali saya menggunakan cara ini. Efektif, orang mau didoakan. Dan setidaknya pada saat itu, orang mendengar nama Yesus. Dan mendoakan. Dalam pengalaman saya, orang sakit stroke bisa sembuh. Ya sembuhnya itu mungkin karena dia belum berat atau bagaimana, saya tidak tahu secara medis. Pokoknya sembuh. Tapi ada juga orang yang didoakan sakit yang lain mati juga. Ada, saya kan bukan orang sakti yang mati juga. Tetapi setidaknya saya sudah memiliki kesempatan menyaksikan pada saudara-saudara itu. Begitu efektif, sederhana, lakukan. Sakit, besuk. Walaupun saya sama istri itu pernah besuk kepada tetangga yang sakit berat, dicemburutin. Ya sudah kasih nih. Ya ini ada berkas sedikit ya Bapak Ibu. Ya udah, mohon pamit. Sudah pulang saya sama istri. Ada juga pengalaman begitu saya. Tapi tetap saja, karena tetangga, ya tetap akur saja, datang damai sejahtera. Nah Bapak Ibu, mari kita kembali, kita ngecek diri kita masing-masing. Ini hanya sedikit kesaksian yang saya alami. Saya tidak bisa menyaksikan yang tidak saya alami. Saya ngalamin itu dan pernah saya ceritakan di berbagai tempat, berbagai kesempatan. Karena itu benar-benar hidup dalam diri saya. Dan sangat efektif buat orang-orang yang belum percaya Yesus. Apapun agamanya. Dan mari kita, apakah kita tahu bahwa kita saksi Kristus? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang berkarakter sebagai saksi Yesus? Mari kita merenungkannya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan WL serta singer untuk
menyampaikan satu pujian dan kita akan masuk dalam doa. Saya undang Bapak Ibu berdiri, mari. Kita sambut firman Tuhan ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu tetap, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Benarlah Tuhan, sebagaimana pujian ini, kami ingin mengiring Engkau dan menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saksi yang efektif. Lengkapi kami dengan karakter-Mu Tuhan. Kami mohon, lengkapi kami dengan karakter-Mu Tuhan, supaya perkataan kami diteguhkan oleh perbuatan kami. Perkataan kami tidak menjadi sia-sia. Perkataan kami kembali dengan jiwa-jiwa yang dihiburkan, jiwa-jiwa yang dikuatkan, bahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa-Mu, dan ingatkan terus kami Tuhan Yesus, bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus yang menyaksikan kasih Tuhan yang telah kami alami kepada setiap orang. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus dalam keadaan apapun juga. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Jamahlah Tuhan. Tolonglah Tuhan. Dengarlah doa mereka. Umat-Mu juga yang sedang dalam pergumulan ekonomi Tuhan. Dengarlah mereka. Dengarlah doa mereka Tuhan. Berikan jalan keluar. Karena Engkau yang memberi kelegaan, Engkau memberikan damai sejahtera. Engkau memberikan juga ke Tuhan Yesus jalan keluar bagi umat-Mu ya Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah menjadi jemaat yang berkarakter Kristus. Bukan jemaat yang biasa-biasa saja, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu sampai bertahun-tahun. Tapi mereka sadar ada kuasa dalam hidup mereka, dan kuasa itu bisa digunakan dengan baik-baik untuk menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang.
tanpa keraguan sedikit pun. Berikan keberanian untuk melangkah, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan dalam berbagai bentuk, apapun juga. Kuduskan setiap persembahan mereka, Tuhan Yesus. Dan biarlah digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk melengkapi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang sudah melayani pada saat ini. Teguhkan mereka untuk tetap semangat, bergairah di dalam melayani Tuhan, dengan memberikan persembahan hidup mereka untuk sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan lebih berkenan lagi. Kami berdoa Tuhan Yesus juga untuk saudara kami yang berulang tahun hari ini. Kami menumpangkan tangan atas mereka semuanya Tuhan. Peganglah hidup mereka dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka. Tuhan meneguhkan mereka. Iman mereka tetap kuat. Kalau hari ini mereka mengalami kegoncangan iman, kuatkan, hiburkan, berteguh mereka. Ingatkan ada Tuhan Yesus yang memberikan kuasa atas mereka, supaya mereka cakap menanggung segala sesuatunya. Dan kami tahu Tuhan menuntun mereka untuk terus hidup dalam kebenaran dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kota Cirebon dan juga Kabupaten Cirebon. Berkati pemerintahan kami, Presiden Jokowi, Bupati, Wali Kota dengan segenap jajarannya, berkati supaya mereka boleh membangun Indonesia itu semakin maju. Pulihkan juga Tuhan Yesus perekonomian khususnya, supaya ini bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga ada kedamaian, ada ketentraman di Indonesia, di kota dan kabupaten Cirebon. Saatnya kami mau pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Aku. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa yang besar itu, kasih setia Tuhan yang luar biasa itu, dan juga persekutuan yang manis menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua katakan amin.